Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Road to PTN, teman-teman. Hari ini bersama Kak Fitra, kita akan mengupas tuntas uh, bagaimana sih cara mengatasi kegagalan dan juga bagaimana sih caranya biar kita bisa lolos jalur langit. Karena banyak banget teman-teman yang request, so that's why it could be your answer, guys. Jadi teman-teman, mungkin kemarin ada yang ngerasa kayak, ih kok aku gagal sih, padahal aku udah belajar loh, aku udah pagi, siang, sore, malam, aku ngabisin waktuku untuk belajar semua mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan nanti yang akan aku pilih. Tapi kenapa aku masih gagal ya? Padahal aku udah nggak ngurusin hobi-hobiku, aku nggak nonton, aku udah nggak main HP-an dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok aku gagal sih? Aku ngerasa kayak nggak berguna. Aku ngerasa kayak dunia ini nggak adil, dunia ini udah kiamat aja. Aku ngerasa malu, aku nggak bisa banggain orang tua. Aku kesel, aku sedih. Oh my goodness. Mungkin teman-teman ngerasa kayak gitu. But it's normal guys, maksudnya nggak apa-apa teman-teman sedih kemarin yang nggak keterima SBMPTN, nggak apa-apa teman-teman kesel, it's normal cause you're human guys. Tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh teman-teman sampai terlarut dalam kesedihan karena teman-teman tuh nggak gagal sebenarnya. Jadi kemarin teman-teman yang ngelihat di website, waduh belum berhasil masuk ke dalam PTN, jadi jangan down. Oke, karena teman-teman tuh nggak gagal, teman-teman hanya berproses. Oke, teman-teman hanya berproses saja. Sama ketika kita misalkan waktu kita masih kecil, kan nggak langsung kan abis bayi lahir terus teman-teman langsung lari, kan nggak mungkin guys. Teman-teman naik sepeda nggak mungkin kan langsung bisa sepedaan, ada kalanya teman-teman tuh jatuh, iya kan. Waktu berjalan juga gitu, waktu belajar berjalan, waktu kita masih kecil, ada kalanya kita jatuh, dan itu nggak apa-apa, itu kan proses. Akhirnya sekarang teman-teman bisa jalan dengan baik, akhirnya teman-teman sekarang bisa uh, berlari bahkan gitu kan, bisa atraksi macam-macam. Dulu kan kita nggak bisa sama kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya gagal. Gagal yang sesungguhnya adalah ketika kita bener-bener putus asa dan nggak mau mencoba lagi. So that's why yang pengen kakak tularkan ke teman-teman, mau kasih virus-virus ke teman-teman. Jadi jangan terlalu lama berlarut dalam kesedihan, jangan terlalu lama terlarut dalam kegagalan yang kalian ngerasa gagal, karena teman-teman tuh nggak gagal sebenarnya, itu hanya proses saja. Tapi nikmati itu, kalau sudah selesai, sudah tenang, nah teman-teman lanjut, ikat kepala lagi, tulis cita-cita lagi, dan kita berjuang lagi. Karena gagal hari ini itu bukan berarti gagal seterusnya, ya kan, itu kan cuma proses saja. Karena kalau misalkan kakak mau cerita banyak sekali, ya mungkin teman-teman juga pernah dengar atau dengar di motivasi manapun, pasti teman-teman akan mengetahui banyak sekali cerita tentang seseorang yang misalkan gagal SBMPTN, ya, kemudian memutuskan untuk gap year dan pada akhirnya akan mendapatkan universitas yang sangat terbaik di jurusan yang terbaik pula. Dan ada juga teman-teman yang memutuskan untuk ya udah kuliah aja di universitas yang nggak terpikirkan oleh benak, tapi pada akhirnya ketika dia konsisten di situ, dia menerima ikhlas untuk belajar di perguruan tinggi tersebut, dan pada akhirnya dia ketika lulus karirnya sangat bagus, lebih bagus daripada teman-temannya yang berada di perguruan tinggi negeri yang lain atau teman-temannya yang berada di kampus yang sangat bagus misalkan dengan jurusan yang oke. Jadi teman-teman, jalan hidup seseorang tuh nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman tetap optimis ya, apapun nanti keputusannya, percayakan bahwa itu adalah yang terbaik buat teman-teman. Intinya habiskan jatah gagal teman-teman semuanya, karena pasti kita semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya jatuh ya, down. Kita pasti pernah ngerasa di bawah, tapi ya itu tadi, bagaimana proses teman-teman itu untuk mencapai cita-cita teman-teman semuanya.
Nah, kalau misalkan tadi seperti yang Kak katakan, teman-teman sudah selesai untuk tenang ya, jadi nggak berlarut dalam kesedihan, teman-teman udah tenang, maka yang teman-teman harus fahami adalah bagaimana teman-teman menata ulang kembali mimpi. Oh, barangkali kemarin ya mungkin lebih kayak pada introspeksi ya. Oh, kayaknya kemarin aku di jurusan kemarin tuh sebenarnya kayaknya kurang cocok deh, cuman aku kayak memaksakan diri aja di kampus tersebut. Atau mungkin teman-teman introspeksi, oh kayaknya aku ini deh, cara belajarku kayaknya kurang tepat deh, kayaknya gitu. Atau mungkin aku kayaknya manajemen waktunya kurang deh, kemarin aku masih kayak banyak mainnya atau gimana, atau seperti apa, sehingga teman-teman harus introspeksi kembali dan kemudian mungkin bisa didiskusikan dengan keluarga teman-teman. Mungkin apakah memutuskan untuk gap year tahun ini dan masih menginginkan jurusan dan kampus yang teman-teman pilih kemarin meskipun gagal. Nah, itu teman-teman bisa diskusikan. Atau teman-teman memutuskan untuk ya sudah, nggak apa-apa, setelah ini mau ikut ujian mandiri dengan kampus yang dituju teman-teman, it's okay, meskipun biayanya harus agak melejit dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu sudah didiskusikan dengan baik dengan keluarga, dengan teman atau dengan guru, mungkin dengan kakak kelas atau dengan senior, teman-teman semuanya, it's okay, that's your choice. Jadi harus memilih dengan hati yang jernih, jangan sampai asal-asalan dan lain sebagainya, karena ya kita harus punya planning yang baik gitu kan. Karena ada juga yang mengatakan if you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau misalkan teman-teman itu gagal dalam memplanning atau gagal dalam merencanakan, maka teman-teman itu kayak merencanakan untuk gagal. Nah, seperti itu. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan yang terbaik dengan keluarga atau dengan kakak senior, nah teman-teman bisa melanjutkan kembali untuk belajar dengan lebih baik dan dengan cara yang lebih baik. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak aduh ya udahlah pasrah aja, tapi jangan terlalu yang kayak pasrah gitu juga sih. Jadi harus ada, benar-benar ada ikhtiar. Dan teman-teman juga, kita tahu juga dalam konsep khususnya untuk Islam ya, barangkali atau bisa jadi kita itu tidak menyukai sesuatu tapi itu terbaik buat kita, dan bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu nggak baik buat kita. Jadi mungkin teman-teman aku tuh pengennya di kampus ini soalnya gengsi banget, ini kampus bergengsi banget dengan jurusan yang sangat oke banget, top banget, aku pengen di sini karena nanti gengsiku jadi tinggi dong, kayak gitu. Padahal itu nggak baik buat teman-teman. Entah mungkin ketika teman-teman di situ justru malah nanti ketika teman-teman lulus itu karirnya malah nggak bagus kan, who knows kan ya, future hold. Kemudian kalau misalkan teman-teman misalkan ya udahlah di sini aja meskipun aku nggak suka kampusnya, tapi kalau teman-teman benar-benar ikhlas, nah siapa tahu itu adalah yang terbaik buat kita, kita nggak pernah tahu. Jadi kita pasrahkan semuanya lagi-lagi kepada Tuhan kita gitu ya. Nah, sekarang kakak punya tips dan trik buat teman-teman semuanya, gimana sih caranya biar bisa tembus jalur langit. Jadi misalkan teman-teman nih pengen banget kan kayak ya udah sih aku pengen banget ikut mandiri wes nggak apa-apa, atau misalkan mungkin untuk tahun depan aku pengen ikut SBMPTN lagi. Nah, teman-teman tetap kan kita harus introspeksi ya, barangkali mungkin kemarin teman-teman usahanya udah maksimal banget tapi mungkin ada yang kurang, jadi kita kurang deket sama yang maha kuasa gitu kan. So kakak mau share bagaimana teman-teman supaya kita bisa tembus jalur langit ya. Jadi pertama teman-teman harus memperbaiki hubungan kita sama Tuhan kita. Jadi kalau istilahnya kakak bisa bilang hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi hubungan kita dengan Tuhan kita harus diperbaiki dulu, atau hubungan kita dengan manusia kita perbaiki dulu. Nah, pertama kakak mau ngupas di hubungan kita dengan Tuhan. Barangkali kemarin teman-teman usahanya udah maksimal, ikhtiarnya udah maksimal, tapi kita kurang banget mendekat sama yang Maha Kuasa. Gimana pun juga teman-teman, mimpi kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya khususnya ya. Dan gimana sih kita kok
misalkan kita usaha aja tanpa doa itu kan sombong. Jadi kalau misalkan kemarin kita kurang dekat sama Allah nih, berarti kan kita kayak sombong banget. So gimana sih Kak caranya? Nah, mungkin kita bisa memperbaikinya dulu lewat sholat. Jadi kita lihat dulu apakah sholat kita sudah baik sih gitu. Jadi kita kalau misalkan teman-teman ya, apalagi biasanya kalau udah kelas 3 SMA ya kan kita banyak memperbaiki diri ya. Jadi kayak ya mungkin kita sholatnya mungkin masih bolong-bolong, tapi nauzubillah ya, jangan sampai bolong. Mungkin kita masih suka nunda-nunda sholat, jadi makanya teman-teman kita bisa memperbaiki bareng-bareng. Mungkin sholat kita yang kemarin masih berantakan, yang masih seadanya, nah itu diperbaiki. Jadi kita paling nggak kita sholat tepat waktu gitu ya. Jadi adzan meskipun kita saat itu lagi belajar, nah kita selesaikan dulu belajarnya, kita wudhu sholat. Nah kita sholat dulu, dan mungkin sholatnya nggak hanya sholat sholat fardu saja ya, misalnya subuh, zuhur, kita bisa nambah sholat, misalkan kita nambah sholat sunnah gitu ya. Kemudian qobliyah, ba'diyah itu ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga mungkin bisa tiap malam ya sempatkan untuk sholat hajat, dan apalagi sholat tahajud ya. Sholat tahajud tuh jitu banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperbaiki dari sholat dulu. Kemudian kalau misalkan teman-teman misalkan mau nambah nih, oh ya nih kayaknya aku mau puasa juga, it's okay untuk tirakat kita, tapi ya tergantung niat masing-masing ya. Kalau misalkan nanti puasa kok membuat teman-teman lemes, gak mau belajar, gak nafsu belajar, maka dahulukan aja yang wajib, itu kan tirakat ya, misalkan teman-teman mau puasa kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa memperbaiki diri teman-teman dengan Allah itu juga dengan membaca Al-Quran. Nah mungkin yang jarang baca Al-Quran tiap harinya, mungkin teman-teman bisa paling enggak tiap harinya teman-teman itu baca 4 surat ini aja. Jadi surat Yasin, kemudian nanti ada surat Al-Mulk, Ar-Rahman, sama Al-Waqiah. Udah ini. Kalau lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman nanti dibacanya habis sholat subuh gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalkan tiap habis sholat paling nggak baca Quran meskipun itu cuma 1 lembar aja, itu ya sebagai tirakat kita kan untuk mengikhtiarkan tadi, karena ikhtiar tanpa doa itu kan sombong gitu ya. Jadi kita bisa merayu Tuhan karena surat-surat tadi ya, Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk, dan Ar-Rahman itu sangat membantu kita sekali ya. Mungkin kalau misalkan kita merasa aku udah baca ini kok masih gagal gini-gini, nah maka pasti yakin bahwa dimanapun kampus teman-teman nanti itu adalah yang terbaik, dan itu sudah yang diridhoi oleh Allah karena kita sudah tirakat, dan itu akan bikin hati kita lebih tenang. Kemudian teman-teman juga bisa menambah kayak misalkan sholawat, kemudian banyak-banyak istighfar ya, daripada HP-an gak jelas lihat quotes galau gitu kan, atau daripada chat-chat sama mantan. Jadi lebih baik teman-teman banyak-banyak zikir gitu ya, banyak-banyak istighfar, sholawat mungkin 100 kali dimaksimalkan ya, karena itu akan membuat hari teman-teman lebih tenang dalam menjalani hidup ini apapun permasalahan. Dan kemudian jangan lupa ketika teman-teman itu doa ya, jangan lupa doakan juga orang tua, doakan juga teman-teman. Jadi teman-temannya teman-teman. Jadi jangan doain diri sendiri, tapi doain juga teman kita yang sedang berjuang. Ya Allah, doain, sebutin nama teman-teman salah satu, bahkan teman yang mungkin teman-teman gak suka, itu doain semoga dia tambah baik, atau semoga dia keterima di jurusan keinginannya dan lain sebagainya. Karena ketika kita mendoakan orang lain, itu para malaikat juga mengamini dan mendoakan kita balik guys. Jadi gitu, itu mungkin cara jalur langit dari hablum minallah. Nah sekarang dari hablum minannas, jadi kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi bisa juga dengan orang tua, kemudian dengan teman-teman. Jadi kita minta maaf pada orang tua, minta maaf juga ke teman-teman, bahkan mungkin yang nggak terlalu kenal dan nggak deket sama kita, karena bisa jadi ada sesuatu hal yang kita nggak tahu apakah dia itu mungkin ada rasa dendam atau seperti apa, kita nggak pernah tahu. Jadi minta maaf, minta doanya juga ke teman-teman, ke orang tua, dan khususnya ke guru. Barangkali kita sering banget nyakitin perasaan guru kita gitu kan.
kan. Jadi kita minta ridhonya guru, minta keikhlasannya juga ke orang tua, juga keluarga, pokoknya minta maaf semuanya, minta doanya buat keluarga juga. Nah kemudian untuk hablum minanas selanjutnya, nah kita bisa juga bersedekah teman-teman. Jadi kita sedekahnya mungkin bisa juga ke tetangga-tetangga kita yang mungkin kurang mampu ya. Misalnya kita entah teman-teman bisa tasyakuran, tapi nggak harus tasyakuran juga sih, mungkin ada teman-teman atau keluarga keluarga teman-teman atau tetangga yang mungkin anak yatim kurang mampu. Nah itu teman-teman bisa bersedekah di situ atau kasih hadiah, nyenengin lah istilahnya, nyenengin anak-anak yatim, karena doa anak yatim itu bisa menggetarkan arsy gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman sekarang kan juga banyak juga ya yang namanya aplikasi online ya, yang yang memfasilitasi kita untuk bersedekah, misalnya kayak kita bisa atau mungkin teman-teman waktu Gojek atau Grab di masa pandemi seperti ini, mungkin saat teman-teman pesen, teman-teman bisa sekaligus membelikan makanan juga untuk tukang ojolnya itu ya udah nganterin makanan kita belikan makan juga ya, mungkin seperti itu. Kita minta doanya karena kita nggak pernah tahu guys doa siapa yang dikabulkan sama Allah gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan sedekah itu nggak hanya dari uang saja, tapi juga bisa dalam bentuk tenaga, kita bisa bantu orang tua dan lain sebagainya teman-teman ya. Kemudian teman-teman mungkin juga bisa infak subuh ya, tiap subuh misalkan jamaah di masjid terus sekaligus berinfak seperti itu. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa kakak sampaikan di sini, karena seperti yang kakak bilang tadi, jadi kalau misalkan teman-teman sudah ikhtiar banget, nah tugas kita selanjutnya adalah berdoa. Nah seperti itu, karena ikhtiar tanpa doa itu adalah sombong, dan doa tanpa ikhtiar itu bohong. Jadi ini harus kesinambungan ya, harus saling tarik-menarik dan harus satu frekuensi. Jadi agar doa kita bisa tembus sampai langit, dan yang terpenting adalah diridhoi oleh Allah. Dan nanti saat teman-teman misalkan nanti menunggu pengumuman, jadi kita benar-benar langsung legowo kan, kita pasrahkan semuanya sama Allah dan yakin bahwa apapun yang dikasih Allah itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai nanti di hati teman-teman, wes pokoknya UI dah UI UGM, pokoknya harus UGM, ya Allah nggak mau kalau nggak UGM. Nanti ketika jawabannya nggak di UGM, nah pasti nanti sakit banget dan bisa depresi banget teman-teman. Jadi kita udah serahkan, ya Allah aku ikhtiarnya aku sudah seperti ini, tirakatnya aku sudah seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, semuanya aku pasrahkan sama Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan kalau kita udah pasrah sama Allah, yakin deh pasti nanti, ya mungkin kita belum lihat hasilnya sekarang, tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang, beberapa saat yang datang, kita akan sangat bersyukur, ya Allah alhamdulillah banget aku berada di universitas ini, di jurusan ini, ternyata itu lebih baik banget. Jadi aku semakin aku bisa semakin sukses dan lain sebagainya. Nah itu adalah kerja tangan Allah guys. Jadi insya Allah kalau misalnya kita udah tirakat, kita pasrahkan sama Allah, pasti nanti Allah akan ngasih yang terbaik buat kita. Dan karena aku juga ada quotes buat teman-teman semuanya, bahwa puncak dari ikhtiar itu adalah doa, dan puncak dari doa adalah kembali berikhtiar. Jadi teman-teman jangan pernah berputus asa, kita berdoa bersama-sama. Saya juga doakan semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan universitas yang terbaik buat teman-teman, dan see you on top. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.